Dars pagi 24 Desember 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, pada daras kali ini akan disampaikan mengenai tafsir dari ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata ihdina berasal dari kata hada yahdi, yang maknanya ada tiga. Pertama, menunjuki jalan. Kedua, menghantarkan sampai ke jalan. Ketiga, menuntun hingga sampai ke tempat tujuan. Kata as-sirat berarti jalan yang bersih. Dan kata al-mustaqim berasal dari kata istiqomatu, lurus. Dan istiqomah ini dikatakan kepada jalan yang lurus karena orang yang jujur dan lurus jalan hidupnya dikatakan mustaqim. Sebagaimana tercantum dalam Mufradat karya Imam Raghib. Hazrat Muslim Maud Khalifatul Masih kedua radhiyallahu anhu di dalam kitab tafsir beliau Tafsir Kabir menjelaskan bahwasanya di dalam ayat ini diajarkan doa yang sangat mulia dan sempurna, yang mana tiada tara bandingannya. Doa ini bukanlah untuk suatu pekerjaan khusus ya, melainkan untuk semua keperluan, baik itu keperluan kecil maupun besar, perkara agama maupun perkara dunia. Setiap pekerjaan tentu memiliki cara untuk diselesaikan, yang jika diterapkan, maka pekerjaan itu akan berhasil. Dan jika tidak diterapkan, maka pekerjaan tersebut akan gagal. Dan di antara cara-cara tersebut, ada yang boleh dilakukan dan ada juga yang tidak boleh dilakukan. Dari yang boleh dilakukan itu pun, ada jalan yang cepat, ada juga jalan yang lambat. Nah, di dalam doa ini, kita diajarkan supaya kita senantiasa terus-menerus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita ke jalan yang benar, yang jika kita melangkah di atasnya, pasti kita dapat mencapai keberhasilan dengan cara yang cepat. Jadi tidak ada alasan lain bagi orang yang ingin mencapai tujuannya dengan jalan yang terbaik dan terdekat untuk tidak membaca doa ini secara berulang-ulang. Ya. Orang tersebut tentunya harus berusaha agar ta'lim ini senantiasa tertanam di dalam dirinya. Jadi, orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kepada dirinya diperlihatkan siratal mustaqim, maka dengan sendirinya ia pun akan terpengaruh oleh doa ini. Dan usahanya itu pasti akan dikerahkan untuk mencari jalan yang seperti itu. Kemudian mengenai keadaan orang yang bekerja. Mula-mula orang yang bekerja itu pasti harus melalui sarana yang benar. Kemudian jika sudah mendapatkan sesuatu dengan sarana yang benar, maka ia merasa tidak puas dan terus berusaha untuk mencapai yang lebih lagi daripada itu. Sehingga selanjutnya ia pun tidak akan menyia-nyiakan waktunya dan ia berusaha agar mencari cara yang paling cepat dan paling efisien dalam menghasilkan keuntungan. Nah, jadi dalam usaha untuk meraih cita-cita, tidak ayal lagi untuk berusaha dengan benar, dawam, dan juga bekerja dengan keras. Jika kita kaum muslimin terus-menerus memanjatkan doa ini dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, maka tentu di dalam pemikiran kita akan mulai timbul pengaruh dari doa ini. Artinya di dalam diri kita akan mulai timbul pemikiran bagaimana cara untuk mewujudkan cita-cita kemenangan Islam. Selanjutnya ada satu poin menarik yang dibahas oleh Huzur di sini dan sering dijadikan keberatan untuk menyerang Islam oleh orang-orang yang membenci Islam, bahwa umat Islam diperintahkan untuk membaca doa ini di setiap sholat. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau SAW pun setiap hari senantiasa memanjatkan doa ini.
Sehingga para penentang Islam ini mengatakan, apakah berarti mereka dan juga Rasulullah SAW itu, naudzubillah, belum memperoleh Shirathul Mustaqim, sehingga berulang kali membaca doa ini? Dalam menjawab keberatan tersebut, Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu bersabda bahwa sebagaimana nampak dari kata ihdina, makna hidayah itu bukan sekedar menjelaskan suatu hal, melainkan lebih daripada itu, yakni menuntun hingga mencapai tempat tujuan. Ya. Dan kondisi orang yang berdoa itu bermacam-macam tentunya. Maka bermacam-macam pula makna hidayah bagi mereka. Bagi mereka yang belum tahu apa itu hidayah, diberitahu apa itu hidayah dan bagaimana cara untuk memperolehnya. Ya. Kemudian bagi mereka yang sudah tahu apa itu hidayah, tetapi masih menghadapi banyak kesulitan untuk menerimanya, untuk orang seperti itu, doa ini menghantarkannya mencapai hidayah. Dan bagi mereka yang sudah tahu tentang hidayah dan dalam prakteknya teguh di atasnya, untuk orang seperti itu, doa ini menuntunnya terus maju di atas jalan hidayah dan tidak membiarkannya berhenti di suatu tempat, ya. Dan akan terus-menerus senantiasa memberikan taufik yang lebih besar lagi untuk beramal di atasnya. Jadi, dengan memperhatikan tiga makna tersebut, jelaslah bahwa meskipun Nabi Muhammad SAW sangat sempurna, namun Tuhannya Islam Maha Kuasa. Ya. Betapapun seseorang telah mencapai kemajuan, masih terbuka baginya kesempatan untuk lebih maju lagi. Dan ia pun masih memerlukan hal-hal lainnya. Ya. Bahkan kita pun menyaksikan di dunia ini, ilmu manusia terus berkembang lebih maju. Jadi kita perlu untuk terus memanjatkan doa ini, agar ilmu itu terus mencapai kemajuan. Dengan datangnya Islam di tengah-tengah keberadaan agama-agama lain, dan Islam datang untuk memansuhkan, untuk menghapuskan ajaran mereka, serta menegakkan suatu agama baru yang sempurna, wawasan manusia pun bertambah luas tentang ilmu, bahwa ilmu itu tidaklah berakhir. Justru melalui perantaraannya, melalui kedatangan Islam, ilmu itu akan semakin terus bertambah. Oleh karena itu, diajarkanlah doa ini kepada kita, dan kita diwajibkan untuk membacanya kurang lebih 30 kali dalam sehari. Kemudian, karena ilmu itu masih terus berkembang dan juga bertambah, maka akan muncul keberatan lainnya. Akan muncul keberatan bahwa Al-Quran bukanlah kitab petunjuk terakhir, karena ilmu itu tidak akan berakhir. Maka kalau begitu, suatu saat nanti, pasti Al-Quran akan dimansuhkan oleh suatu kitab lain yang lebih baik lagi daripada Al-Quran. Dalam menjawab keberatan ini, Huzur bersabda bahwa kita tidak perlu berkeberatan akan hal itu. Tetapi kenyataannya ya selama 1300 tahun lamanya tidak ada kitab seperti itu yang datang untuk memansuhkan Al-Quran. Bahkan para filsuf dan pemuka agama-agama yang lain, pemuka agama-agama batil telah berusaha kuat, ya, untuk mendatangkan kitab tandingan bagi Al-Quran. Namun apa hasilnya? Tidak ada satupun di antara mereka yang berhasil. Jadi jika tidak ada yang berhasil untuk mendatangkan suatu kitab baru yang menandingi Al-Quran, lantas untuk apa kita repot-repot memikirkannya? Selanjutnya Huzur bersabda bahwa Al-Quran adalah alam ruhani yang merupakan keadaan alam jasmani. Dalam urusan duniawi pun kita melihat bahwasannya pengetahuan manusia itu dari hari ke hari senantiasa mengalami kemajuan. Namun tidaklah setiap hari tercipta dunia baru kan? Bahkan rahasia-rahasia dunia lama itulah yang terus-menerus zahir kepada para peneliti di dunia ini. Demikian pula dalam alam rohani, setelah Al-Quran turun, maka tidak lagi diperlukan suatu kitab yang baru. Al-Quran menyimpan ilmu yang sangat luas tanpa batas di dalamnya bagi umat manusia. Orang-orang yang menelaah Al-Quran dengan seksama dan penuh ketulusan dalam berdoa, maka rahasia Al-Quran pun akan terus terbuka bagi dirinya.
Begitu juga dengan kemajuan ilmu tidak ada batasnya, bahkan lebih pesat daripada sebelumnya. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan beranggapan bahwa apapun yang telah ditulis oleh para mufassirin terdahulu itu sudah cukup, sehingga tidak perlu lagi ada tafsir baru. Mengapa demikian? Karena di luar ilmu-ilmu yang telah ditulis oleh mereka itu, pasti akan ada lagi suatu ilmu Al-Quran yang lain, yang akan terus-menerus terbuka seiring dengan berjalannya waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, dan adik-adik sekalian, kesimpulannya adalah doa ini merupakan doa yang menyeluruh. Setiap kita dapat mengambil faedah dari doa ini dalam urusan agama maupun dalam urusan duniawi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengkritik kalimat dalam doa ini sebagai sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena setiap orang itu pasti membutuhkannya, ya. Artinya setiap orang itu pasti perlu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi masing-masing. Huzur Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu taala anhu bersabda bahwa beliau yakin siapa saja yang dengan hati tulus dan bersih memohon segala sesuatu dengan doa ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya suatu sarana sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Dan tidaklah mungkin seseorang yang datang untuk hidayah kepada Sang Pencipta dunia ini akan dihiraukan dan dibiarkan begitu saja. Jadi, marilah kita senantiasa memanjatkan doa ini dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana bagi kemajuan jasmani maupun rohani kita. Amin Allahumma amin. Demikianlah daras kali ini. Insyaallah taala akan dilanjutkan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.